Selamat bertemu kembali adik-adik penggemar fisika yang suka belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua dari impuls dan momentum, saya akan membahas tentang tumbukan. Selamat mengikuti dan menyimak materi tumbukan. Selamat menyimak adik-adik. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tumbukan. Pada pertemuan pertama mengenai impuls dan momentum, saya telah membahas impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum. Pada jenis-jenis tumbukan ini akan diterapkan mengenai hukum kekekalan momentum. Berdasarkan perubahan energi kinetik yang terjadi setelah tumbukan dan sebelum tumbukan, maka tumbukan itu dibagi menjadi tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan yang tidak lenting sempurna ini dibagi lagi menjadi tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak lenting sebagian. Mari kita simak penjelasan berikutnya untuk masing-masing tumbukan tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu pertama untuk tumbukan lenting sempurna. Di sini ada dua benda, 1 dan 2, bergerak saling mendekati. Kecepatannya masing-masing P1 dan P2. Setelah tumbukan, kecepatannya menjadi P2 aksen dan P1 aksen. Bila pada tumbukan ini terjadi tumbukan sempurna, maka ciri-cirinya kalau terjadi tumbukan sempurna, yang pertama yaitu koefisien restitusi yang dinotasikan dengan E sama dengan 1. Nah, apa yang disebut dengan koefisien restitusi? Koefisien restitusi adalah perbandingan kecepatan relatif setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Yang kedua, tidak ada perubahan energi kinetik setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Jadi di sini kita anggap bahwa sebelum tumbukan itu adalah EK, kemudian setelah tumbukan itu EK aksen. Sehingga delta EK, karena tadi EK aksen sama dengan EK, maka dia besarnya 0. Nah, pada tumbukan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, dalam soal-soal lenting sempurna, antara koefisien restitusi E sama dengan 1, selalu distribusi dengan hukum kekekalan momentum N1P1 ditambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen ditambah M2P2 aksen. Nah, sama dengan ketika kita belajar pada hukum kekekalan momentum. Maka nanti di sini arah juga harus diperhatikan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tumbukan atau lenting sempurna. Sekarang kita lihat contoh soal. Bola A masanya 1,5 kg dan bola B masanya 2 kg bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon dan 6 meter per sekon. Jika kedua bola tersebut bertumbukan secara lenting sempurna, maka berapakah jumlah momentum setelah tumbukan? B. Energi kinetik setelah tumbukan. Nah, di sini ingat perhatikan bergerak saling mendekati. Berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Mari kita jawab bersama soal yang tadi. Diketahui MA-nya 1,5 kg, MB-nya 2 kg, PA-nya 8 meter per sekon, PB-nya 6 meter per sekon. Ditanyakan momentum total, kemudian EK-nya berapa.
Jawab, seperti saya katakan di awal, begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Ini dalam soal ini satuannya sudah sama dalam satu sistem, MKS, sehingga kita langsung masuk dalam rumus. Momentum total sama dengan momentum total awal sama dengan momentum total akhir, sama dengan MA, PA ditambah MB, PB. Nah, karena tadi di bina B ini adalah ke kiri, sehingga dia negatif. 1,5 kali 8 ditambah 2 kali min 6. Jadi hasilnya 12, min 12 sama dengan 0. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kalau dia landing sempurna, energi kinetik sebelum tumbukan dan setelah tumbukan besarnya sama. Sehingga sama dengan setengah APA kuadrat di tengah setengah MB PB kuadrat. Sama dengan setengah kali 1,5, 8 kuadrat ditambah setengah kali 2 kali min 6 kuadrat. Hasilnya adalah 66 Joule. Adik-adik, kita lanjutkan contoh yang lain mengenai tumbukan dan sempurna. Seperti terlihat pada gambar, dua buah bola bermassa sama, kecepatannya masing-masing 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Kedua, Anda akan terjadi tumbukan lenting sempurna. Bisa terlihat bahwa kecepatan bola satu lebih besar daripada kecepatan bola dua, sehingga nanti terjadi tumbukan. Nah, seandainya nanti terjadi tumbukan lenting sempurna, maka di sini akan berlaku hukum kekal momentum dan koefisien restitusi sama dengan 1. Mari kita lihat jawaban berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk menjawab soal yang tadi, di mana masalah yang tadi massa benda 1 sama dengan massa benda 2, yaitu 1 kg. Kecepatan benda 1 sama dengan 20 meter per sekon, kecepatan benda 2 10 meter per sekon. Nah, pada tumbukan lenting sempurna, berlaku yang pertama adalah hukum kekekalan momentum, yaitu M1P1 ditambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen ditambah M2P2 aksen. Nah, karena di sini arahnya sama, maka P2-nya juga positif. Jadi 1 kali 20 ditambah 1 kali 10 sama dengan P1 aksen ditambah 1 P2 aksen. Kalikan, ditambahkan 30 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Itu kita anggap persamaan 1. Seperti saya katakan dari awal bahwa pada tumbukan lenting sempurna itu koefisien restitusinya sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan min P2 aksen min P1 aksen per P2 min P1. Kalikan silang, P2 min P1 sama dengan min P2 aksen plus P1 aksen. Masukkan angkanya, 10 min 20 sama dengan min P2 aksen plus P1 aksen, min 10 sama dengan min P2 aksen plus P1 aksen, atau ditukar, dipindah. Berarti sama dengan, tandanya akan berubah, P2 aksen sama dengan P1 aksen ditambah 10. Dari persamaan 1 dan 2, kita substitusi, kita dapatkan bahwa P1 aksen sama dengan 10 meter per sekon, P2 aksen sama dengan 20 meter per sekon. Jadi terlihat di sini untuk lenting sempurna, untuk massa yang sama, kecepatannya akan tertukar. Baiklah adik-adik, kita akhiri pertemuan kita hari ini mengenai tumbukan lenting sempurna, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum, koefisien restitusi sama dengan 1, tidak terjadi perubahan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Di dalam penyelesaian soal-soal, antara hukum kekekalan momentum dan koefisien restitusi selalu disubstitusi. Terlihat di sana tadi dalam soal yang terakhir, kalau massanya sama, kecepatan yang berbeda, maka kecepatannya dia akan tertukar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di tumbukan tidak lenting sempurna.